Haleluya. Shalom, salam sejahtera kembali bagi kita semuanya. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin banyak kita diberkati oleh hambanya Evangelis Novelix Samuel Tindabola. Luar biasa saudara. Ya, kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan, keberanian terus untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan senantiasa kepada hambanya ini. Kita belajar, kita mendengar bagaimana orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa dalam kita mengikut Tuhan tidak akan pernah ada masalah. Tidak akan pernah ada tantangan. Kita mendengar kesaksian kemarin, bagaimana pengalaman seorang hamba Tuhan, misionaris, yang mengalami begitu banyak masalah tantangan dalam hidupnya. Kehilangan anaknya. Anak-anaknya, bukan satu orang anak, kehilangan anak-anaknya. Tantangan begitu berat dialami oleh keluarga ini. Tapi kemudian dia menyadari pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga dia menuliskan lagu yang sering kita dengar, sering kita nyanyikan. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-11, Raja Daud pernah berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Sekali lagi, kuucapkan berharaplah kepada Tuhan. Jiwa yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini sangat penting di dalam memenangkan pertandingan hidup ini Bapak Ibu. Ketika pikiran kita menerima semua yang kita lihat, semua yang kita alami, maka pikiran ini memberikan perintah kepada jiwa, perasaan. Seperti apa yang akan diungkapkannya. Dan ketika pikiran ini menangkap sesuatu yang negatif, maka diungkapkan di dalam perasaan dengan kesedihan, dengan duka cita. Dalam perjalanan hidupnya Raja Daud mengalami begitu banyak tantangan-tantangan. Padahal kita tahu Tuhan sendiri yang memilih dia, Tuhan mengurapi dia melalui seorang nabi yang luar biasa bernama Nabi Samuel. Nabi Samuel datang ke rumahnya mengurapi Raja Daud. Tuhan memilih dia. Tuhan menetapkan dia menjadi berkat yang luar biasa. Tetapi perjalanannya masih melewati begitu banyak tantangan, rintangan. Bagaimana dia berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Menghindar dari Raja Saul. Menghindar dari Raja Saul yang cemburu, yang iri hati melihat keberhasilan daripada Daud. Sehingga berusaha untuk membunuh Daud. Dan dia harus lari dari satu pelarian ke pelarian yang lain. Pernah dia berbuat seolah-olah dia gila untuk menyelamatkan diri. Seolah-olah dia gila. Sehingga akhirnya dia dibiarkan karena dia anggap orang gila. Begitu luar biasa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daud. Sehingga selalu dia ingatkan kepada jiwanya, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bangkit, bangun. Bersukacitalah karena Tuhan, berbahagialah karena Tuhan. Pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan, agungkanlah Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas sekali firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melampaui kekuatan manusia. Setiap orang, setiap manusia diberikan batas kekuatan. Itu sebabnya tidak semua orang bisa mengangkat berat 100 kilo. Karena ada seorang yang diberikan kemampuan bisa mengangkat 100 kilo. Ada seorang yang diberikan kekuatan bisa mengangkat 50 kilo. Ada yang mungkin 120 kilo. Tetapi tidak semua orang yang bisa mengangkat 120 kilo. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita pencobaan-pencobaan tidak melampaui kekuatan manusia kita. Tuhan tahu seberapa kuat engkau dapat menjalani kehidupan ini. Tuhan tahu seberapa kuat engkau bisa memikul bebanmu itu. Sehingga ketika Tuhan memberikan kepada kita pencobaan, ukuran pencobaan yang dialami setiap orang berbeda sesuai dengan kekuatan orang tersebut. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, karena Tuhanmu mengasihi engkau. Dan firman Tuhan katakan Allah setia. Tuhan yang kau sembah setia. Dia mengasihi engkau, dia mencintai engkau. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia mengasihimu, Dia mencintaimu. Dia sungguh setia. Dia sangat setia. Dan firman Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Pada waktu kamu dicobai, firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan jalan keluar. Berbahagialah, ayat ini sangat memberkati saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sudah tahu ending daripada masalah yang saya hadapi. Saya sudah tahu pergumulan yang saya hadapi. Sekalipun pergumulan itu berat sekali, tapi saya tahu di depan sana ada jalan keluar. Sehingga ketika saya menghadapi masalah-masalah, saya tidak khawatir dan tidak takut. Saya tidak izinkan masalah itu menguasai jiwa saya. Saya tidak izinkan masalah itu mengambil sukacita saya, merebut sukacita saya. Dan membuat saya murung. Sampai-sampai tidak menyadari kehadiran Tuhan. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Berbahaya kalau sudah seperti itu. Padahal kadang-kadang Tuhan ada berdiri di depan kita. Kita berteriak, Tuhan di manakah Engkau? Bahkan kita sambil menangis kita bilang, Tuhan masihkah Kau mendengar doaku? Kita menangis, Tuhan, masihkah Kau mendengarkan doaku? Di manakah Engkau diri, Tuhan? Jangan pernah lupa bahwa Tuhan yang kau sembah berbeda dengan semua yang lain. Tuhan yang kau sembah penuh kasih, penuh cinta. Selagi engkau masih berdosa, Dia sudah mati bagimu di atas kayu salib. Apalagi setelah engkau menjadi milik kepunyaannya. Apalagi setelah engkau menjadi anak-anaknya. Dia berkata, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai putih rambutmu,
aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan satu mimpi, penglihatan, di mana setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia selalu merasa dia berpegang, senantiasa berjalan berpegangan dengan Tuhan. Setiap hari penuh sukacita, dia berlari-lari, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia melihat ada 2 tapak kaki yang berjalan di atas pasir. Dan dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Tapi kemudian dia menyadari bahwa setiap kali dia di dalam pergumulan, setiap kali dia di dalam permasalahan, dia melihat bahwa hanya ada sepasang tapak kaki. Dan dia berkata, Tuhan, dia komplain kepada Tuhan, Tuhan, di manakah dirimu ketika aku sedang ada di dalam pencobaan? Di manakah dirimu ketika aku sedang ada di dalam masalah? Tuhan bilang, anakku, tapak kaki yang kau lihat itu bukan tapak kakimu. Tapak kaki yang kau lihat itu adalah tapak kakiku. Karena setiap kali engkau ada di dalam pergumulan, setiap kali engkau ada di dalam masalah, aku menggendong kamu. Aku menggendong kamu seperti seorang bapak menggendong anaknya. Aku bawa kamu menyeberang, melewati tantangan, rintangan, badai yang datang kepadamu. Engkau ada di dalam pelukan. Orang yang tadinya hampir marah dengan Tuhan, akhirnya meneteskan air mata dan berkata, terima kasih Tuhan. Karena aku tahu sekarang bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mencintaiku. Engkau peduli kepadaku. Itu sebabnya Daud dalam Mazmur 23 yang sering juga kita nyanyikan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut. Sebab kau besertaku, sekalipun badai topan datang menghantam, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dan pengalaman Daud ini juga bisa engkau alami. Bisa engkau alami Bapak Ibu. Engkau perlu tanamkan dalam pikiranmu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Dan kalaupun dia izinkan engkau dicobai, dia akan memberikan kekuatan, jalan keluar kepada engkau. Sehingga engkau bisa keluar dari pergumulanmu. Akan ada pintu di tembok yang tertutup itu. Tuhan akan buka pintu bagimu. Ada jalan keluar bagimu di dalam menghadapi tantangan, rintangan yang datang dalam kehidupanmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, dengan penuh iman. Thomas berkata, aku tidak percaya kalau aku belum melihat tanda-tanda. Belum melihat, belum kutaruh tanganku di bekas lubang pakunya. Dan kemudian Yesus menghampiri dia dan berkata, jamah Thomas, tusukkan tanganmu.
Tapi kemudian Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin kau perlu melihat dengan mata kepalamu sendiri, Tuhan berdiri bersama dengan kau. Tapi jangan lupakan, pengalaman-pengalaman itu mungkin tidak dialami oleh semua orang. Mungkin ada orang yang mengalami pengalaman itu. Dia melihat Tuhan ada bersama dengan dia. Seperti Elia, Elisa. Mereka melihat pasukan surgawi ada di sekitar mereka. Tetapi berbahagialah engkau, sekalipun kau tidak melihat, namun kau percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu. Dan kalau Tuhan ada di pihakmu, siapakah yang akan melawanmu? Sehingga engkau bisa berkata, it is well with my soul. Tenanglah kini hatiku, karena aku tahu Tuhan ada bersamaku. Dia akan membawa aku melewati semua tantangan dan rintangan. Dan bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dimanapun mereka berada pada hari ini, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan tolong mereka. Sekalipun mereka sedang menghadapi begitu besar tantangan badai yang datang. Tapi biarlah pada hari ini mereka mengetahui, ada Tuhan yang mengasihi mereka, yang senantiasa bersama mereka, dan akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Berkati Bapa. Biarlah pada hari ini, semua anak-anak-Mu diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap semangat dalam menjalani hidup ini, and stay safe, dan ketahuilah, Jesus love you. Shalom.